Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah memberi dengan tulus. Sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang kami dapatkan hari ini dari Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, buat kesehatan, buat kehidupan dan sukacita kami hari ini. Anak-anak sekolah minggu datang kepadamu beribadah di dalam ibadah minggu kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin semua anak-anak sekolah minggu dengan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus juga Tuhan yang akan selalu memberikan rahmat-Mu buat anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh terus melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan.
Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Odak Danak Somba Debata. Musik. Odak danak somba debatata, puji ma debata. Odak danak somba debatata, sun sangap debata. Odak danak berjumpa siaja, puji ma debata. Odak danak berjumpa siaja, puji ma debata. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Bain Mangolukon. Musik. Tuhan Bain Mangolukon, Barbadiai Madiho, Pate Mananti Kiko, Mamuji pasangapo, Mamuji pasangapo. Semua adik-adik lipat tangan, kita akan bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri, lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sudah dapat adik-adik? Sudah? Mari kita membacanya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, persembahan seorang janda miskin, inilah yang menjadi judul perikop khotbah kita hari ini. Dalam firman Tuhan kita ini diceritakan ada seorang ibu yang miskin yang sudah menjadi janda memberikan persembahannya sebesar 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus berkata bahwa walaupun janda miskin itu hanya memberikan 2 peser, namun dia memberikan lebih banyak dari semua orang, bahkan dari orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Adik-adik, mengapa Yesus mengatakan persembahan yang diberikan janda miskin itu lebih banyak nilainya dari pemberian semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu kenapa, adik-adik? Iya, benar. Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah persembahan yang terbaik dan dari hati yang baik. Janda miskin itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya adik-adik, walaupun nilai persembahan ibu janda yang miskin itu tidak besar atau banyak, tetapi dia memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan tulus, dan ia tidak takut kekurangan pada saat ia memberikannya. Adik-adik, persembahan yang terbaik itu bukanlah dilihat dari banyaknya, tetapi dilihat dari hati si pemberinya. Persembahan itu bukan masalah jumlah yang diberikan, namun bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita persembahkan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan atau untuk menolong orang lain, kita harus memberikannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan wajah yang gembira, dengan senyuman. Ketulusan hatilah yang harus dimiliki setiap orang ketika hendak memberikan persembahan kepada Tuhan maupun kepada orang lain.
Adik-adik yang baik, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan mengenal adik-adik dan juga mengenal Inang Pendeta dengan baik dan jelas. Apa yang adik-adik lakukan dan pikirkan saat ini, Tuhan mengetahuinya. Apakah saat ini adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh? Tuhan melihatnya. Berapa persembahan yang akan adik-adik berikan kepada Tuhan, Tuhan juga tahu. Nah, apakah hati adik-adik bergembira ketika memberikan persembahannya? Tuhan juga jelas mengetahuinya. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita memberikannya dengan sikap yang baik, dengan sikap yang benar, dengan hati yang gembira. Persembahan yang kita bawa itu haruslah persembahan yang terbaik. Karena itu, setiap persembahan yang diberikan mama atau papa untuk kita jadikan persembahan kita harus rapi. Jangan digulung-gulung atau diremas-remas, memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Kalau sudah diberikan mama atau papa untuk persembahan, harus disampaikan. Jangan dikurangi atau diambil untuk dijadikan uang jajan, beli somai atau beli es krim ya adik-adik. Siapa yang pernah memakai duit persembahannya untuk jajan? Ada? Iya, adik-adik tidak ada yang melakukannya. Hebat. Mulai hari ini jangan dilakukan lagi ya adik-adik, karena itu tidaklah baik. Adik-adik, bawa dan berikanlah persembahanmu dengan hati yang gembira dan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Dan ajarilah kami Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk memberikan selalu yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap orang tua dari anak-anak kami yang pada saat ini beribadah lewat online ini. Berkati setiap orang tua mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tambah-tambahkan kesehatan umur yang panjang ya Tuhan. Agar orang tua dari anak-anak kami ini, mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan hanya didengar, dibaca, tapi juga dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bawa Persembahanmu. Musik. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkanlah syukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas.